Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wal qaimin ala yang saya hormati Ketua Yayasan Pak Suroso, saya Pak Suryo, dan saya hormati Sekretaris Umum Bapak Ridho Darmawan, yang saya hormati Bapak Haji Setiawan MPD, Kepala Sekolah SMK Tanjung Priok 1 periode 2018-2021. Yang saya hormati Kepala SMK Tanjung Priok 1 Bapak Asep SPD Uksum beda dengan itu kan di statusnya kan AstraZeneca kadang-kadang sampai sih yang saya hormati Bapak Gatot, Bapak Ibu sekalian, para wakil kepala sekolah yang baru saja dilantik serta kanjur, dan Bapak Ibu guru yang hadir, teknik dan juga para tamu. Alhamdulillah, saya pasnya waktunya WFO Pak, jadi work from office. Jadi begitu Pak Asep semalam WA malam ya, kemarin sore ya, saya langsung bisa oke. Cuma saya mohon maaf tadi Bu Ros ya, mau saya ubah nantinya kan kita ketemunya di mana? Di Sudin ya. Saya mau ubah kemarin takutnya itu sudah jalan. Bu Ros itu tanda tangan penilaian kinerja guru terus dari saya. Supaya Bu Ros mungkin dibuka, makanya kalau saya itu keluar jadi saya mau begitu Pak. Jadi semenjak menjadi pengawas itu memang sudah saya kumpulkan waktu itu 13 terus tambah jadi 20. Saya sudah bilang berkali-kali kalau saya ke sekolah jangan dikasih amplop segala macam. Bahkan sekali saya menghadiri kegiatan di SMK Sejahtera, itu kepala sekolahnya lain kan ngasih amplop ya, proses segala macam kita kasih amplop. Saya tolak tapi tetap dimasukin sama Pak dibantah. Saya bilang saya nggak tanggung jawab, saya udah tolak gitu kan. Ternyata begitu itu jatuh. Kalau nggak salah Pak Gatot yang ngomongin ya. Kan saya bilang saya nggak terima. Ternyata ya alhamdulillah Pak Dimanta juga iya katanya. Jadi saya maksa begitu Pak. Terus yang kedua, selama saya menjadi pengawas dari tahun 2015 itu melakukan akreditasi tiap tahun hampir 4 sekolah ya. Itu saya selalu menolak. Bahkan kadang-kadang saya suka bingung sendiri kalau teman saya mau, saya nggak mau gimana caranya. Nah itu sampai kita akhirnya sampai dengan saat ini ya alhamdulillah hasilnya tenang gitu, tenang. Jadi biarkan aja orang ngomongin saya tentang apa, saya tahu semua. Tapi kalau kita tidak jujur, ya akibatnya nanti kita tidak bisa bersikap tenang. Kami itu cari tenang. Yang pertama. Lalu saya mengucapkan terima kasih ya kepada Pak Haji Setiawan. Memang saya selalu memanggilnya Akang. Saya anggap sebagai, kalau dibilang kakak ya saya lahir tahun 65 ya. Agak jauh kali ya, tapi saya menganggap beliau ini kakak. Katakan orang seperti Pak Haji Setiawan sudah umur 69 tapi masih gagah gitu Pak. Kemauannya masih keras. Kalau kita nggak tahu seperti ini. Kadang-kadang kan udah asam urat udah ada yang selalu makan kayak nakal. Nah jadi penghormatan itu harus tetap ada. Dan kalau bisa jangan sampai menyalahkan yang lalu-lalu.
kalau bisa kita yang sekarang itu punya program sendiri. Nah, itu yang untuk kepala sekolah yang baru, katakan yang baru ya Pak, kan kalau tanggal 5 kemarin berarti baru. Dan pada waktu yang baru, mungkin sekedar ilustrasi saja. Waktu saya menjadi kepala sekolah itu umur 45 dulu di Pulau Seribu ya, di Kepulauan Riau Selatan, ya, kepala SMK 61 sama Pak. Kalau itu kan masih mending, walaupun makanannya tadi ada sedikit bisa katanya kurang ya atau apa. Kalau saya dulu malah nggak diantar Pak, udah kayak itu aja, jadi datang tidak diundang, pulang tidak diantar seperti itu. Karena saya waktu itu guru di SMK Negeri 5 yang dulunya STM 3, dari mulai murid saya di situ. Terus saya jadi murid berprestasi, lalu dapat beasiswa jadi guru 3 tahun ikatan dinas, lalu saya menjadi PNS itu juga tidak pakai tes gitu lah. Bikin surat lamarannya juga satu aula itu diajarin Jakarta kepada itu dalam. Jadi saya tanpa tes. Lalu begitu jadi kepala sekolah, saya ikut tes dulu. Jadi pengawas saya juga ikut tes. Jadi tidak ada yang modelnya pemberian, semua kayaknya yang disebut manja daun janda itu siapa cari dia dapat, kayaknya betul. Nah cuma memang ada syaratnya, jangan pernah mengeluh gitu ya, harus berprasangka baik. Nah sampai dengan pada saat ini untuk kepala sekolah kita pernah mengisi form 05C dan 05D ya. Form 05C itu instrumen-instrumen tentang PDR, belajar dari rumah. 05D instrumen yang diisi untuk 8 SMP. Kalau bisa kepala sekolah itu sekarang mulainya rapotnya dari mana? Ya dari sekarang. Yang Bapak lihat sudah ada sekarang itu bukan rapot Bapak tapi mulai startnya. Jadi Tanjung Priok sekarang gedungnya sudah ada begini, itu fase mulai nol. Bagaimana menilai rapotnya nanti fase tahun demi tahun? Ya setelah dari sekarang ini. Apa yang dilakukan oleh fase sebagai kepala sekolah? Karena itu fase perlu membuat yang namanya RKJM, rencana jangka menengah. Itu minimal 4 tahun atau 5 tahun. Dalam 5 tahun atau 4 tahun itu minimal, Bapak ke bawah kemana ini? Ibarat ini perahu, Bapak sebagai nakodanya, Bapak kan tahu sendiri punya perahu kekuatannya seperti apa, bensinnya bagaimana, SDM di dalamnya seperti apa, perahu Bapak bawa kemana. Di dalam perahu itu Bapak punya komandan, tadi yang namanya Pak Andri, komandan baru ya. Saya baru pengen ke bengkel, katanya udah berubah. Saya benar suka Pak kalau di bengkel itu, karena saya kan orang otomotif. Lalu Pak Niko dan Bu Karwan. Nah 3 komandan inilah yang nanti meneruskan visi-misi dari kepala sekolah. Nanti diteruskan lagi oleh kajur dan guru-gurunya. Jadi misalnya Bapak mau membawa SMK Tanjung Priok 1 selama 4 tahun, itu menjadi apa yang dituliskan di rencana itu RKJM. Mungkin muluk-muluk, tapi bukan khayalan. Itu yang disebut dengan visi. Visi itu adalah sesuatu yang kita cita-citakan dan pasti bisa berhasil. Ada yang berhasil semuanya, ada yang setengahnya, mungkin juga ada yang tidak berhasil. Jadi itu namanya visi itu bukan khayalan, tapi cita-cita. Jadi 4 tahun ini Bapak punya 3 wakil, wakilnya wakil kesiswaan. Bapak menargetkan dalam 4 tahun jangan ada bully, baik antara anak dengan anak, anak kepada guru, guru kepada anak, guru kepada guru, guru atau kepada wakil, wakil kepada jangan. Atau dari atas juga sama. Hilangkan yang namanya bully. Bully apa sih? Bisa dalam bentuk tadi, palengan, ceng-cengan.
Udah baru panggil kan bisa satu aja nggak bisa. Sekarang mau tidak mau, suka tidak suka, Pak Asep itu secara definitif SK-nya sudah menjadi kepala sekolah. Yang kemarin dicolek-colek sama Asep, sekarang harus panggilnya Bapak. Nggak pakai, harus Bapak Asep atau Bapak kepala sekolah. Memanggil Pak Adi juga sama. Ya, yang kemarin juga bercanda. Nah, itu harus diperlakukan, itu namanya etika berkantor atau etika bekerja. Tapi di luar bagaimana? Di luar nggak terserah. Kalau lagi sepeda-sepeda memanggil nama bapaknya atau nama ibunya, terserah. Jadi orang itu harus bisa seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai nanti sombong amat dipanggil nggak mau nengok gitu kan. Jadi kalau panggilnya kepala sekolahnya mau ketemu siapa dia akan mengganggu kan. Kadang-kadang perlu juga didengar, kadang-kadang nggak perlu juga gitu. Akhirnya timbulnya nanti sombongnya baru diangkat belum lama jalannya pun nengok. Dengerin Pak, dengerin. Jadi Pak Sidiko ya tadi ya, yang akan menjadi jadi wakil kesiswaan itu Pak. Targetnya seperti itu. Jadi jangan sampai ada bully, apalagi guru menghajar muridnya, menampar muridnya segala macam, jangan ada. Kemarin saya sempat dengar sih, cuma saya masih berapa mendengar gitu. Tapi jangan, karena itu bisa dipidanakan begitu. Dia bakal melakukan itu, lalu dia ke rumah sakit, divisum, diambil, dia langsung kena. Terus untuk wakil lubin, pesan saya nih, dalam waktu 4 tahun nih Pak, itu nggak 1 tahun nih Pak. Paling tidak di RKJF isinya itu dengan segala macam kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, kegiatan kesiswaan dan lain-lain, lomba-lomba di luar maupun di dalam. Targetnya itu siswa karakternya menjadi bagus. Jadi tidak ada dulu. Untuk yang bubit itu bisa dipastikan kalau 1 tahun sekolah ini meluluskan sekitar berapa? 100 kelas 3 berapa? 105 kira-kira ya. Jadi minimal 75% dari lulusannya terserap di dunia industri. Jadi Bapak sudah bisa bayangin, dengan demikian Bapak harus mencari dunia usaha, dunia industri yang punya komitmen tentang rekrutmen kerja. Jangan mentang-mentang otomotif bengkel mana aja jadi institusi pasangan, jangan seperti itulah. Kalau tadi Priok kan saya lihat dari gedungnya aja, kalau saya sebagai asesor masuk sudah bisa menilai panitia ini nilainya A. Itu belum melihat administrasi. Tapi dari tampilan itu sudah jelas. Nanti dilihat lulusannya ternyata dari 185 yang kerja cuma 20 orang, udah langsung hilang. Karena anak-anak yang seperti ini nantinya akan berbalik. Oh saya memang terima kerja, yang ternyata saya dites nggak bisa. Kenapa sih saya tes nggak bisa? Bagaimana saya bisa? Orang gurunya juga ngajarnya jarang. Anak-anak gurunya ada, banyak orang melulu kan gitu. Bercanda melulu. Pada akhirnya yang terjadi apa? Anak mau kerja tapi nggak tahu arahnya. Nggak bisa memperhatikan hubungan antara yang di luar dengan yang di dalam itu kerjanya apa. Pada akhirnya dia balik ke sekolah, makanya kesel sama gurunya, kesel sama sekolahnya, ngajak-ngajak adanya. Udah tawuran aja. Jadi target Pak Andri udah jelas tuh ya. Cari Pak institusi pasangan yang oke, yang ujung-ujungnya rekrutmen. Karena sekolah ini kan sudah punya LSP ya. Ya ada, tapi saya memang pengikutnya kalau kita bilang sekolah aliansinya ya, yang kemarin kurang. Nah, sekolah itu biasanya kalau sudah bagus di direktorat itu jangan diputus. Kemarin kelihatannya sempat terputus. Kenapa sempat terputus? Ya karena tadi kalau di otomotif di break, di set, di rem ada istilah leading dan trailing ya. Trailing. Leading itu yang memimpin, trailing yang mengikuti. Kalau saran saya benar kata Pak Asep tadi. Kalau guru atau kita sebagai bawahan jangan sekali-kali pernah berperang dengan
pimpinan. Kalau kita pernah bentrok dengan pimpinan, udahlah, masa depan kita di situ. Kecuali kayak saya ya, beda lagi. Saya dulu tukang bentrok sama pimpinan. Saya udah di blacklist, udah di blacklist, guru itu diingkarin merah sama kepala sekolah. Sampai kalau kepala sekolah yang datang, hati-hati sama Pak Holik. Gitu Pak. Datanglah kepala sekolah yang namanya non-muslim, namanya Pak Wanen, penasaran dia, ada apa sih? Diangkat saya jadi wakil sarana. Setelah itu jadi ke wakil kurikulum. Dan ternyata orang-orang yang suka mengkoreksi juga kadang-kadang ada yang benar juga. Kalau dikasih kemampuan, dikasih kesempatan, dia mungkin lebih mantap. Yang kaya itu yang suka koreksi, begitu dikasih peluang malah menjadi apa-apa. Nah itu nanti akan dibuktikan sendiri. Jadi bapak-bapak kalau nggak punya kemampuan, lebih baik jangan sudah koreksi. Takutnya nanti begitu kan kita segera aja, salah bapak di sini, saya di situ, kan repot Pak. Nah itu, tapi kalau punya kemampuan boleh, cuma saya pesan dimanapun kita berada, jangan sekali-kali bentrokan sama yang namanya pimpinan. Begitu juga kepala sekolah, jangan juga bentrokan dengan yayasan. Begitu juga wakil, jangan bentrokan sama kepala sekolah. Guru juga jangan dengan wakil. Kenapa? Karena hanya sekian persen orang yang bisa menghilangkan rasa dendam. Belum sampai ke jembar hati ya Pak. Jembar hati pandang pengawas itu belum nyampe. Jadi lapang dada, luas pandangan. Karena untuk luas pandangan harus diisi dengan berbagai macam pengalaman. Jadi itu ya Pak Andri ya. Jadi Bapak punya target dari saya nih, itu mencari institusi pasangan yang kalau bisa tiap 3 bulan setelah siswa lulus belum menerima ijazah atau sudah menerima ijazah, minimal dalam 3 bulan 75% lulusannya bisa terserap di dunia industri. Kalau bisa itu mantap. Kayaknya chipnya itu bisa kemana-mana itu. Itu Pak, harus punya target. Yang paling itu juga tadi ya, jangan sampai kita dalam KBM monitoring tidak harus selalu kepala sekolah ya, wakil juga bisa Pak. Itu jangan sampai dalam pembicaraan kita lihat gurunya bilang anak-anak untuk kamu ini aja nggak bisa, aplikasi begini nggak bisa. Nah anak-anak juga sama temennya ngomongnya, jadi hilangin ya.